Hadirin kami persilakan untuk duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari Ketua Panitia, Ibu Anitra Sitanggang. Kepada Ibu Anitra Sitanggang, kami persilakan. Selamat pagi semuanya. Terima kasih sudah hadir di acara peringatan 60 tahun peristiwa 1965. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Irjen Pol Purnawirawan Dr. Andus Sidarto Danu Subroto SH, Bapak Legend Purnawirawan Agus Sujojo yang sudah menunggu memang di Zoom, teman-teman dari Kementerian HAM, perwakilan Bapak Profesor Dr. Rumadi Ahmad MAG, mungkin belum datang, dan juga perwakilan dari LPSK Sahrial Mertanto. Yang saya hormati Bapak Bambang Prihadi, Ketua Dewan Kesenian Jakarta, Bapak Profesor Dr. Aspi Warman Adam, Romo Baskara. Yang saya hormati seluruh Bapak dan Ibu yang menjadi penanggap di acara ini. Ada Bapak Alek Aur dan juga seluruh pendukung acara ini, Mas Abdi dari Planner Group dan juga kru, tim teater, Surat Sobek, tim musik ada Nigel dan Doni, dan tidak lupa seluruh panitia acara yang sudah menyumbangkan tenaga dan pikiran, adik-adik mahasiswa Jentera, Gunadarma, Paramadina, anak-anak siswa SMA Kolose Kanasius, dan juga anak-anak siswa dari Gonjaga. Juga tidak lupa kepada sahabat saya, tim kerja saya yang sangat hebat, Irma Batubara dan Andi Suwarbudaya. Silakan, mana orangnya? Tepuk tangan dulu buat mereka. Kenapa saya minta tepuk tangan? Kalau ibarat pertempuran, merekalah yang memimpin pertempuran ini, menyelesaikan misi sehingga kita bisa sampai ke acara ini. Terima kasih sekali lagi. Dan juga tidak lupa Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini yang saya cintai, terima kasih sudah hadir. Bapak Ibu dan saudara yang saya hormati, pada kesempatan ini kita patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas waktu dan kesehatan yang diberikan pada kita sepanjang 60 tahun setelah terjadinya tragedi kemanusiaan pada peristiwa 1965. Seperti yang kita ketahui bersama, peristiwa ini menyisakan luka dan trauma yang mendalam bagi bangsa Indonesia, terutama bagi penyintas maupun keluarga korban peristiwa tersebut. Matinya naluri kemanusiaan mengakibatkan jutaan orang yang tidak bersalah kehilangan nyawa, kehilangan kerabat, kehilangan orang-orang tercinta dan harta benda. Peristiwa ini mewariskan memori kolektif bagi bangsa Indonesia tentang mahalnya harga yang harus dibayar oleh rakyat demi ambisi kekuasaan. Karena itu,
60 tahun bukan hanya sekedar angka, tapi membawa pesan dan peringatan yang mendalam bagi kita semua tentang pentingnya menjaga nilai-nilai kemanusiaan, persatuan, dan keadilan sosial dalam berbangsa dan bernegara. Juga menjadi peringatan untuk kita semua untuk menjaga agar sejarah kelam tidak terulang kembali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya hormati, hari ini Perhimpunan Paguyuban Keluarga 65 atau Pakel 65 bekerja sama dengan Dewan Kesenian Jakarta dan Kementerian HAM Republik Indonesia ingin mengajak semua untuk memperingati 60 tahun peristiwa 1965 dengan menyelenggarakan acara dengan tema Melenting Melampaui Tragedi. Tema ini sengaja dipilih sebagai penanda bahwa para penyintas peristiwa tersebut masih ada, masih bertahan, dan masih berjalan menggapai harapan yang melampaui segala rintangan yang ada. Mereka adalah fakta perjalanan sejarah bangsa yang terus hidup menembus ruang dan waktu dan tidak akan pupus oleh berbagai bentuk tantangan dan hambatan. Tidak akan pupus oleh tantangan dan berbagai hambatan. Peringatan 60 tahun peristiwa 1965 atau juga sering kita sebut dengan tragedi 1965 bukan dimaksudkan untuk membuka luka yang lama. Sebaliknya, ia dimaksudkan untuk memberikan penghormatan pada mereka yang gugur maupun yang masih bertahan guna membuka ruang penyembuhan bersama, ruang silaturahmi bagi sesama korban dan lintas generasi, sekaligus berbagi cerita tentang daya juang, tentang daya tahan yang melampaui segala tantangan kehidupan, termasuk berbagai bentuk stigmatisasi, diskriminasi, serta peminggiran. Sambil mengatasi berbagai rintangan tersebut, para penyintas tragedi 65 telah mampu bangkit untuk menata kehidupan di tengah penjara yang tak berjeruji dan reruntuhan masa lalu yang kelam. Harapannya melalui peringatan 60 tahun peristiwa 1965 ini, kita bisa mewariskan pengalaman dan pengetahuan sejarah bagi generasi muda, agar mereka terinspirasi untuk terus mencari kebenaran sejarah itu sendiri. Mencari kebenaran sejarah bukan dimaksudkan untuk mengambil salah sisi, melainkan untuk dapat berdiri teguh di atas kebenaran dan kemanusiaan, guna menjadikannya sebagai fondasi untuk membangun peradaban bangsa yang lebih baik, damai, dan adil. Para penyintas tragedi 65 tidak pernah lupa akan luka yang mereka alami. Tapi mereka tidak ingin bahwa luka itu terus-menerus menjadi beban yang diwariskan ke anak cucu dan generasi muda lainnya. Mereka hanya ingin dimanusiakan sebagaimana warga negara lainnya. Pada peringatan 60 tahun peristiwa 1965 ini, mereka ingin mengajak kita semua, mengajak semua elemen bangsa untuk bersama-sama memulihkan luka bangsa ini dengan naluri kemanusiaan, cinta, perdamaian, dan rasa keadilan bagi setiap orang. Demi tercapainya cita-cita bangsa, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Tanpa berpanjang lebar, demikianlah yang dapat saya sampaikan, dan saya mewakili seluruh panitia. Mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kata dan laku kami yang kurang berkenan bagi Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian. Atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian, saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat mengikuti acara ini. Terima kasih.
Terima kasih banyak Ibu Anitra atas sambutan yang sangat berarti dan penuh makna. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari Bapak Ilham, selaku perwakilan dari Perhimpunan Paguyuban Keluarga 65. Kepada Bapak Ilham, kami persilakan. Eh, Terima kasih atas kesempatannya. Tapi pertama sekali saya ingin mengatakan kegembiraan saya atas kehadiran kawan-kawan yang sudah menyempatkan meluangkan waktu untuk hadir di sini, terutama Pak Sidarto, Pak Aswi, Pak Muji, dan kawan-kawan lainnya, ada Pak Bejo Untung, Mas Boni dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya. Dengan hormat, alhamdulillah, puji Tuhan, hari ini kita dapat berkumpul dan memperingati 60 tahun peristiwa 65. 60 tahun itu waktu yang tidak pendek, waktu yang cukup lama. Dan memang pantas untuk diperingati. Tidak dengan semangat yang cengeng, tetapi semangat bersyukur bahwa sampai saat ini akhirnya kita tetap selamat, kembali hidup normal, walaupun memang tertatih-tatih dan susah. Acara ini itu terselenggara atas kerjasama antara Paguyuban Keluarga 65 atau lebih dikenal sebagai Pakel 65, didukung oleh Kementerian Hak Asasi Manusia, Kemenham, dan pihak pengelola Taman Ismail Marzuki. Di samping itu juga penghargaan saya yang sangat tinggi kepada banyaknya bantuan relawan dari Sekolah Tinggi Hukum Jentera, SMA Kanisius, SMA Gonzaga, dan kelompok riset survivor atau penyintas yang sekarang masih hidup. Sudah lanjut usia tentunya ya. Pernah mengalami masa-masa yang sulit dan panjang. Kesulitan bisa aja datang, tapi bisa juga hanya sebentar. Tapi ini panjang sekali. Resiliensi bisa menjadi contoh baik bagaimana seseorang atau komunitas menghadapi, mengatasi peristiwa buruk yang dialaminya untuk kemudian selamat dan mampu memperoleh pemaknaan hidup yang lebih baik. Itu pemaknaan dari resiliensi yang paling sederhana. Resiliensi adalah kemampuan seseorang atau komunitas untuk bangkit dan pulih dari kesulitan, trauma atau bencana. Dalam konteks korban tragedi 65, resiliensi berarti kemampuan survivor untuk menghadapi dan mengatasi dampak negatif yang dia alami, semacam peristiwa traumatik, serta kembali ke kehidupan normal, bahkan tumbuh dan berkembang lebih kuat setelahnya. Resiliensi tidak berarti bahwa seseorang itu tidak mengalami kesulitan atau kesedihan, tapi justru mereka dapat menghadapi dan mengatasi tantangan tersebut dengan cara yang positif. Jadi ketika orang mengalami suatu peristiwa buruk yang berdampak buruk padanya, itu memang kemudian dia meresponsnya bisa macam-macam. Nah, resiliensi itu bisa dihasilkan dengan berpikir positif. Resiliensi tidak berarti seperti yang tadi disebutkan, tidak mengalami kesulitan atau kesedihan, tapi justru bahwa mereka dapat menghadapi dan mengatasi tantangan tersebut dengan cara yang positif. Nah, resiliensi itu juga bisa dibangun melalui berbagai faktor, seperti dukungan
sosial, coping yang adaptif, kemampuan dia beradaptasi dengan kondisi yang berbeda seperti apa yang dia inginkan. Dan kemampuan menemukan makna dan tujuan dalam hidupnya. Jadi semakin cepat dia menemukan makna hidup, maka kemampuan dia beradaptasi untuk tetap selamat itu makin besar peluangnya. Kita tentu berharap bahwa acara ini bisa berlangsung lancar, aman, dan manfaat sampai akhir nanti. Karena kita tahu juga bahwa kadang acara-acara yang kita lakukan, yang kita selenggarakan itu khusus 65 itu kadang-kadang nggak nyampe akhir. Tapi kita berharap hari ini bisa sampai akhir selesai acara ini ya. Nah, jadi saya sebagai steering komite panitia pengarah itu sangat mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak Kementerian Hak Asasi Manusia Kemenhan yang membantu sebagian pendanaan acara ini, kemudian tentunya kepada pengelola Taman Ismail Marzuki yang telah memberikan kami ruangan ini secara gratis. Kemudian kepada para seniman dan beberapa komunitas yang telah membantu merencanakan secara detail seluruh acara pementasan yang kami harapkan bisa menjadi seni pentas yang menarik. Kemudian para narasumber dan penanggap yang secara antusias telah bersedia hadir untuk memberikan dinamika dan masukan yang pastinya sangat berharga. Juga kepada para donatur perorangan atau lembaga yang sebagian juga hadir di sini yang memberikan bantuan kami dana secara perorangan atau lembaga, itu kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan seperti tadi yang sudah saya sebutkan dan juga Mbak Anita sebutkan bahwa kami juga sangat gembira dan sangat memberikan penghargaan kepada relawan-relawan yang jumlahnya puluhan dari berbagai komunitas dan sekolah. STH Jentera, kemudian ada SMA Kanisius, Gonzaga, dan Flaner Kolektif. Komunitas yang berdiri beberapa tahun yang lalu yang dengan kreasinya itu merencanakan penampilan, ada banyak penampilan pentas di sini. Juga tim artistik di bawah pimpinan Bung Aidil itu memberikan banyak warna yang menurut kami cukup memberikan penyajian hiburan yang semoga bisa menarik. Demikian sambutan kami selaku panitia pengarah. Semoga apa yang kami sajikan ini mampu memberikan makna sekaligus hiburan dalam upaya memperingati 60 tahun peristiwa 65. Mohon maaf sekali bila ada kesalahan, kekurangan, dan ketidaksempurnaan pada acara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih banyak kepada Bapak Ilham atas sambutan yang sangat berarti dan penuh makna. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita mendengarkan kata sambutan yang akan disampaikan secara daring melalui Zoom oleh Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Agus Wijoyo. Kepada Bapak Agus Wijoyo, dengan segala hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Selamat
Tetapi kembali tadi, apa yang ingin kita capai setelah kita mengalami peristiwa yang menyakitkan itu. Apakah kalau hanya untuk dikenang itu akan hanya untuk dikenang saja, gitu? Tetapi juga apa sebetulnya yang kita inginkan, dan bahwa pada akhirnya atau juga bahwa untuk kepentingan bangsa, apakah kita ingin untuk berhenti? Bagaimana kita menghentikan pengalaman pahit yang terjadi bagi sesama anak bangsa? Ini adalah pertanyaan saya. Dan mengapa setelah 60 tahun itu tidak kunjung bisa kita temukan, tidak bisa kunjung kita temukan cara yang jangan jiwa kejadian tragedi ini. Kreativitas dari teman-teman, terutama mahasiswa, itu berkembang sehingga mencari cara yang belum pernah kita coba untuk bisa mengadakan inovasi dan inovasi untuk bisa mendapatkan cara-cara yang lebih kreatif. Itu apakah ada cara-cara di luar, out of the box, yang belum pernah kita coba untuk kita mendapatkan penyelesaian bagi tragedi ini di masa depan? Saya memang saya tahu waktu ini tidak banyak ya, karena itu saya tidak akan banyak menguraikan cerita-cerita lama. Saya tahu ini pakai metode baru dengan teatrikal, karena itu saya tertarik juga dari saya katakan. Tapi yang saya pikirkan, mungkin cara out of the box yang kita pikirkan itu ada di dekat kita saja sebetulnya. Hanya saja kita belum berani untuk mencoba. Itu mungkin yang saya pikirkan. Masa iya sih bahwa cara-cara itu dari semua yang ada tidak pernah kita sentuh, kita jangkau. Itu jadi yang penting adalah apa sebetulnya tujuan konkret yang ingin kita capai untuk kepentingan bangsa, dan untuk kepentingan bangsa itu secara menyeluruh, yaitu adalah untuk tidak mengulang, dan tadi disebutkan beberapa ya, untuk tidak mengulang kembali peristiwa tadi, peristiwa di masa lampau. Itu misalnya katakanlah ini mungkin saya terus terang, mari kita jujur dan terbuka bahwa kita berbagai keberpihakan di dalam peristiwa ini. Saya dengan Mas Ilham itu berada pada sisi yang lain, ya. Dan itu tidak sama. Ini jangan menjadi syakwa sangka. Ini jangan menjadi bahan kecurigaan, gitu.
Nah, tetapi yang penting adalah bagaimana kita untuk mencari penyelesaian ini dan eh, eh, dan mungkin selama kita eh, lihat, kita alami bahwa kita berjuang menurut eh, kelompok sektoral. Nah, misalnya atau begini, misalnya ada yang berjuang untuk memperjuangkan nasib korban untuk lebih diperbaiki, itu sah-sah saja. Ada yang berjuang dalam sektor, tadi saya katakan korban. Jadi oleh karena itu berjuang untuk mencapai tujuan resiliensi, melenting dan melampaui tragedi, banyak caranya. Di antaranya adalah di sini disebut pertama adalah fokus pada tujuan. Tujuannya itu apa? Kemudian juga yang kedua adalah ada beberapa cara untuk mendapatkan tujuan itu, yaitu apakah yang agar peace proses atau proses perdamaian, atau memang dalam bentuk rekonsiliasi. Peace proses itu adalah meniadakan tindakan kekerasan yang terjadi. Namun rekonsiliasi itu adalah untuk meniadakan simpanan-simpanan rasa dendam yang masih berkobar dan terasa ada di sebagian pihak. Yang mana yang itu? Kalau menurut saya, kalau pendekatan itu sektoral, maka kalau pendekatan itu sektoral, maka akan ada tersisa sisa-sisa rasa dendam yang masih belum diselesaikan. Tapi kalau itu rekonsiliasi, maka masyarakat itu akan bersih dan kita akan mulai dari sebuah masyarakat yang baru yang untuk membangun dari sebuah dignity ya, dari masyarakat baru Indonesia. Jadi mungkin itu sebetulnya. Dan kalau misalnya ada yang berpendapat, ya Pak Agus kan dari pihak pemenang, saya dari pihak yang kalah. Untuk sebagian pengertian itu bisa saya terima, tetapi juga tidak sepenuhnya gitu. Oleh karena itu juga untuk kepentingan kelompok, biarkan semua diselesaikan pada tingkat makro yang besar dengan penyelesaian, dan kita ingat bahwa rekonsiliasi itu adalah sebuah kesepakatan bersama. Oleh karena itu juga yang besar ini harus kita selesaikan dulu. Setelah kita sampai pada kesepakatan bersama, maka nantinya yang kecil-kecil itu ganti rugi, kemudian ganti rugi, kemudian kesalahan-kesalahan, itu bisa kita selesaikan satu persatu. Semuanya akan bisa tertangani.
tetapi memang harus ada harus ada uh, 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 harus ada yang besar ini harus diselesaikan dalam pengertian harus ada hmm, 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 ini harus ada penyelesaian dulu, kesepakatan dulu. Terus kita harus sampai pada kesepakatan sampai pada kesepakatan untuk bisa menyelesaikan hal-hal yang lebih kecil. Sebagai contoh, muncul kemudian pertanyaan bagaimana kita membangun sejarah bersama kalau kita belum punya kesepakatan tentang apa yang terjadi. Nah, hal-hal semacam inilah yang saya maksudkan perlu kesepakatan besar pada akhirnya nanti yang kecil-kecil itu bisa kita selesaikan. Saya selesaikan sampai di sini saja dan saya mengucapkan sekali lagi terima kasih atas undangan yang diberikan kepada saya dan saya yakin dengan kreativitas dan modalitas yang ada dengan itu semua akan lebih bisa diselesaikan dengan energi baru. Saya ucapkan selamat berdiskusi, selamat untuk mencari modalitas baru. Terima kasih dan selamat berdiskusi. Kami ucapkan terima kasih kepada Legend TNI Purnawirawan Agus Wijoyo atas sambutan dan pesan yang telah disampaikan. Hadirin yang kami muliakan, selanjutnya kami persilahkan Irjen Pol Purnawirawan Dr. Andu Sidarto Danusubroto SH, tokoh bangsa, mantan Ketua MPR RI, dan anggota Dewan Pertimbangan Presiden untuk menyampaikan sambutan. Kepada Bapak Sidarto Danusubroto, dipersilakan. Coba videonya putar dulu. Videonya diputar dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya merasa dapat kehormatan dapat bertemu dengan saudara-saudara sekalian, bapak sekalian, Romo Muji, Romo Baskoro, Mas Ilham Aidit, dan banyak lagi yang saya kenal di sini. Ini adalah momentum yang penting kita adakan ya, untuk mengingat masa 60 tahun yang lalu ya. Itu adalah peristiwa sejarah yang kita alami bersama ya. Tapi kita semua harus tetap bangkit ya untuk menjaga kelestarian negara kita cintai ini ya, Republik Indonesia. Supaya tetap survive sampai kapanpun ya. Bahwa dalam sejarah bangsa kita jadi hal yang menyakitkan atau yang melukai atau yang menyenangkan,
itu hal yang dialami oleh semua bangsa ya. Tapi kita tetap harus maju ke depan ya untuk bersatu membangun Indonesia yang lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Videonya mana? Videonya. Videonya mana? Sudah. Itu ditulis dalam History of Java dari Raffles. Ada kata begini dalam buku itu. Behind the smiling faces of Japanese, maksudnya Indonesia, they could be easily to be barbarian. Terus di belakang senyuman manis dari orang Jawa, orang Indonesia, itu mereka mudah untuk menjadi barbar. Ini memang dirawat oleh mereka. Barbar, amok, tawuran, ini memang dirawat oleh para penjajah dulu. Tapi tidak sekarang. Melalui sejarah yang panjang, bangsa ini sudah dibangun melalui nation and character building. Dan ini tidak boleh. Dengan Pancasila, dasar negara, kita sudah buktikan bahwa selama 70 tahun ini yang pro keberagaman, negara kebangsaan, negara ini survive sebagai salah satu negara yang terkuat di ASEAN. Terkait tragedi 65, dengan tetap mengakui adanya konteks politik internasional, yaitu terjadinya perang dingin, kita tetap harus mengakui dengan kebesaran jiwa bahwa kita belum mampu mengelola bangsa kita yang majemuk secara beradab. Utamanya dalam hal ini perbedaan ideologi, hal mana kemudian masih terus membayangi kita hingga saat ini, di mana kita mengelola berbagai perbedaan ras, etnis, agama, maupun perbedaan lain dengan jalan kekerasan. Kita mengakui terjadinya aksi horizontal dalam tragedi 65. Namun demikian kita harus mengakui keterlibatan negara. Tragedi 65 telah menyebabkan adanya korban pahlawan revolusi beserta keluarganya. Lebih jauh, tragedi ini telah menyebabkan pembunuhan dalam jumlah besar. Belasan ribu orang dibuang, dipenjarakan, disiksa tanpa proses pengadilan atau diberi kesempatan untuk melakukan pembelaan diri dan langsung mengalami penahanan untuk jangka waktu yang lama yang dikenal dengan istilah tahanan politik. Tidak saja perampasan hak dan dasar negara dialami oleh para tahanan politik dalam bentuk penahanan tanpa pengadilan, tapi perampasan hak dasar terjadi bagi warga negara yang diindikasikan sebagai anggota PKI dalam berbagai bentuk diskriminasi, stigmatisasi dalam masyarakat, pelarangan terhadap banyak karya intelektual, serta rasa takut menyebar. Karena bahkan hanya dengan membicarakannya orang berisiko terkena stigma. Sidarto Danusubroto, negara terlibat dalam kejahatan kemanusiaan tahun 1965 sampai tahun 1966. Ditulis oleh Risa Herdahita Putri dari Historia.id. Sidarto Danusubroto, anggota Dewan Pertimbangan Presiden, merasa tragedi 1965 sebagai beban, bahkan utang sejarah yang harus dilunasi oleh generasi sekarang. Jangan diwariskan kepada generasi yang akan datang. Oleh karena itulah diadakan simposium membedah tragedi 1965, pendekatan kesejarahan selama 2 hari, 18-19 April tahun 2016 di Hotel Arya Duta, Jakarta. Sebagai penasihat simposium, Sidarto mengatakan bahwa pelaksanaan simposium merupakan wujud keberanian semua pihak untuk menerima sudut pandang yang berbeda terkait tragedi 1965. Ini suatu pencapaian tersendiri yang layak kita syukuri, bahwa kita bisa saling berhadapan, bertatap muka, dan berdialog satu sama lain dalam suasana yang beradab sebagai warga negara Indonesia. Kata Sidarto menutup simposium. Sidarto menambahkan, terkait tragedi 1965, dengan tetap mengakui adanya konteks politik internasional, yaitu Perang Dingin, kita harus tetap mengakui dengan kebesaran jiwa,
bahwa kita belum mampu mengelola bangsa yang majemuk secara beradab, terutama dalam perbedaan ideologi. Hal ini masih terus membayangi kita hingga saat ini, di mana kita mengelola perbedaan ras, etnis, agama, maupun perbedaan lain dengan jalan kekerasan. Ada beberapa hal yang ingin saya tambahkan ya, setelah tadi yang sempat saya bicara dalam simposium 65 ya, yang diadakan di hotel apa itu? Arya Duta ya. Jangan sekali-kali mengenal sejarah ya. Kembalikan Wisma Yaso, tempat Bung Karno ditahan, sebagai Wisma Bung Karno, bukan Satria Mandala ya. Betul. Satu itu. Pulihkan tempat-tempat saat pasca 65 ya. Lokasi pahlawan revolusi sudah dipulihkan ya. Pulau Buru, Nirbaya. Pulau Buru itu banyak sekali yang dilempar ke sana ya. Ribuan. Nirbaya juga para pejabat itu juga sekarang hilang ya. Harusnya di sana seperti di negara lain ya, di Jerman, di Afrika Selatan, tempat-tempat itu diabadikan, bukan lalu dihilangkan. Jadikan di tempat Pulau Buru ada satu kenangan di mana kita yang dibuang sana untuk bekerja ya, itu diabadikan. Juga Nirbaya, para pejabat pemerintah, termasuk paman kandung saya, Kapolda Jawa Timur, yang ditahan di Nirbaya 12 tahun. Kalau Pak Wardani 30 tahun ya. Mana Peri? Nggak datang Peri. Itu harus ada jejak sejarah di situ ya. Jangan sama sekali dihapuskan ya. Supaya rakyat tetap tahu ya. Ada lagi, ajarkan pelanggaran HAM berat pasal 5 sebagai pelajaran sejarah. Ini perlu ya, generasi muda perlu tahu. Pernah terjadi tragedi 65 ini ya, diajarkan. Kita tidak usah malu pada hitam putihnya sejarah. Memang ini kita alami semua. Pulihkan gedung proklamasi sebagai wisma sejarah. Ya, saya misalkan bahwa gedung proklamasi di Pegangsaan itu sekarang dihancurkan. Di negara lain, di Amerika, rumahnya George Washington apa itu diabadikan, ya, Jefferson Lincoln, ya, lalu juga makam Bung Karno. Dia tidak ingin dimakamkan di Blitar. Coba jenazahnya saja ditakuti. Dia minta dimakamkan di Bogor, ya. Tempatnya di mana itu? Batu Tulis. Itu ada dalam tulisan Bung Karno. Saya baca sendiri. Kenapa harus di Blitar? Kalau di Batu Tulis itu terlalu dekat dengan Jakarta. Saya ini pernah ke Turki. Bagaimana tiap tamu negara itu, saya sebagai ketua MPR, sebagai menaruh karangan bunga di tempat Kebapak Atatürk itu dimakamkan. Dalam makam itu sejarah Kemal Atatürk menyatukan Turki itu digambarkan di tembok itu. Di mana di sini anak muda bisa belajar sejarah mengenai para pendiri bangsa. Tidak ada. Itu penting sekali untuk generasi muda ya, mengetahui bagaimana para pendiri bangsa, Bung Karno, Bung Hatta, telah membangun bangsa ini sampai sekarang.
Itu harus diketahui oleh anak-anak muda. Itu makamnya, itu perlu diabadikan. Temboknya ya, kalau Anda ke Amerika, George Washington, Jefferson, Lincoln, itu ada makamnya, ada bagaimana juga di Turki ya, kemarin itu anak-anak muda dari SD, SMP, SMA itu bisa membaca mengenai perjuangan mereka. Ini yang semua harus kita pulihkan ya, jangan sampai sejarah mengenai apa yang terjadi pada kita ini kita hapuskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sidarto Danusubroto atas sambutannya yang sangat bermakna. Hadirin yang kami hormati, tema Sarasehan pada hari ini adalah resiliensi, sebuah istilah yang berasal dari kata Latin, resilier, yang berarti bangkit kembali. Resiliensi bukan hanya tentang bagaimana para penyintas mampu bertahan menghadapi kekerasan dan tekanan pada masa 1965, tetapi tentang bagaimana mereka membangun kembali kehidupan, menata masa depan, dan tetap menjaga martabat di tengah stigma dan diskriminasi. Kekuatan untuk bangkit tidak hanya dimiliki oleh para penyintas, tetapi juga generasi penerus, anak-anak dan keluarga mereka yang terus berjuang untuk mendapat pendidikan, kesempatan, dan pengakuan yang layak. Melalui pertemuan ini, kita membuka ruang dialog yang setara, merawat ingatan sejarah, dan menumbuhkan harapan bersama untuk masa depan yang lebih adil dan manusiawi. Semoga kisah dan refleksi hari ini menguatkan kita bahwa kemanusiaan tidak pernah padam, sekalipun melewati masa yang penuh luka. Kini, kita akan memasuki bagian penting dari rangkaian acara hari ini, yaitu pertunjukan teater yang telah dipersiapkan dengan penuh kesungguhan oleh tim kreatif. Pertunjukan teater ini bukan hanya sebuah presentasi seni, melainkan juga ajang untuk menghadirkan kembali suara, pengalaman, dan jejak sejarah yang seringkali luput dari perhatian publik. Karya ini dihadirkan sebagai ruang refleksi bersama, tempat ingatan bertemu dengan harapan di masa depan. Sebelum memasuki pementasan, akan ada pemaparan teknis mengenai alur dan tata cara menyaksikan pertunjukan, agar seluruh rangkaian dapat berlangsung tertib dan nyaman. Untuk itu, mari kita sambut dengan meriah Said Riyadi Abdi. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu sekalian, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan saya Abdi, mewakili teman-teman dari Flanner Kolektif yang menangani hal-hal kreatif yang akan terjadi sampai nanti malam. Sampai jam 8 malam nanti kita akan bercerita dan berbincang seputar persoalan-persoalan yang selama ini abai kita bicarakan atau sengaja diabaikan dan dipinggirkan, yaitu peristiwa 1965. Kita akan membincangkannya dengan cara-cara yang partisipatif dan ala-ala teater forumnya Augusto Boal, seorang seniman, praktisi teater dan aktivis politik dari Brazil yang karya dan pendekatan karyanya berfokus pada isu-isu yang terpinggirkan. Ia menyebutnya sebagai teater kaum tertindas. Pendekatan ini kami rasa cocok dengan tema dan isu yang sedang dan akan kita perbincangkan pada hari ini. Secara teknis, aktivitas dan performativitas akan dibagi di dua venue, yaitu di teater kecil, yaitu di sini, dan di selasar teater kecil, yaitu di depan yang tadi Bapak dan Ibu lalui saat mau masuk ke sini. Di dalam sini dibagi menjadi 3 sesi, yaitu jam 10 sampai jam 12.00, lalu jam 14.00 sampai jam 16.00, kemudian terakhir di jam 18.30 sampai 20.00. Di semua sesi yang terjadi di dalam sini, pada prinsipnya kita akan bermain peran, menceritakan kisah dan kemudian dilanjutkan dengan teater forum yang Bapak dan Ibu sekalian bisa berpendapat, menambahkan, menebalkan, atau juga bisa menyangkal.
Khusus di sesi ketiga nanti yaitu di jam 18.30 sampai jam 20.00 kita akan fokus pada pertunjukan musik dan sesi partisipatif yang teknis dan detailnya nanti akan kita sampaikan kemudian. Semua rangkaian yang terjadi di dalam sini akan dipandu oleh kami menyebutnya joker atau mediocre atau moderator. Selain itu, agar pertunjukan bisa berjalan sebagaimana yang direncanakan, kami mohon kerjasama dari Bapak Ibu sekalian untuk bersama-sama menggerakkan pertunjukan ini dengan cara berpartisipasi di beberapa bagian. Dan selain 3 sesi yang terjadi di dalam sini, yaitu di jam 12.00 sampai jam 14.00 dan di jam 16.00 sampai jam 18.00 di venue luar sana, Bapak Ibu sekalian juga bisa menikmati dan berpartisipasi aktif di kegiatan-kegiatan yang juga sudah kita rancang, yaitu ada peluncuran dan diskusi buku, instalasi audio, mendengarkan cerita-cerita penyintas melalui telepon rumah yang sudah diinstal, pameran seni rupa, menulis surat kepada orang yang tidak pernah ada di booth surat sobek, bernyanyi atau menyumbangkan lagu atau baca puisi di panggung musik atau juga bisa meneruskan perbincangan-perbincangan yang terputus di dalam sini. Meski waktu yang kita punya sangat singkat untuk membahas sesuatu yang besar dan panjang, namun mudah-mudahan kita bisa berbagi waktu untuk berbicara dan saling mendengarkan, serta mudah-mudahan percakapan kita hari ini produktif. Selain itu, meski secara venue dibagi menjadi 2, namun sejatinya baik di dalam dan di luar adalah bagian dari... Sorry, ini Mas cuma pengantar doang, jadi nggak usah banyak-banyak, bukan pidato kebudayaan ini Mas. Oh oke, ini udah kepanjangan. Iya, kepanjangan Mas, Iya. Mas, oke. Intinya selamat berbincang dan selamat oke. menyaksikan. Iya, silakan. Oke, mohon maaf. Cupa matiin lampu yang di sini, Cupa, tolong. Oke, semua rekan-rekan kita standby semua, masukin properti semuanya, oke? Yuk, oke. Sip, mohon maaf ya semuanya. Oke, yuk. Oke, lebih cepat. Oke, yuk, waktu. Oke, tes di clip on-nya dites. Ya, oke cukup. Oke, kurang presisi di sini Agnes, agak geser ke sini ya. Oke. Ya. Clip on-nya kurang Mas Umam, Agnes. Oke, belum nyala. Oke, tes terus aja tes. Ya. Halo. Oke, good. Good. Oke, dites coba coba, dites. Mbak Nitra. Oke, good. Nice. Nice. Oke. Oke, oke. Oh iya, good. Oke. Next, oke. Lampu standby, oke, good. Nice. Oke. Gini. Oke. Udah siap semuanya? Toda di mana ya? Toda. Oke, siap, oke. Toda belum selesai. Oke. Dicek. Aman? Ya, oke deh. Ya. Cek. Cek, ada. Oke. Siapa Toda belum ada ya? Cek. Oke. Cek. Coba lagi. Oke. FOH, Toda. Ya. Oke, cukup. Nice. Kalau sudah selesai, bisa standby di posisi masing-masing ya. Oke. Oke, cek, sip. Halo rekan-rekan yang sudah hadir, selamat pagi semuanya. Ya, sehat ya hari ini? Alhamdulillah sehat. Baik, hari ini saya adalah Lim, yang tadi disebutkan orang yang tadi pidato, itu sebagai joker atau mediocre. Nah, saya di sini akan mengajak rekan-rekan semua untuk merasakan, menyaksikan, mendiskusikan rasanya menjadi orang Indonesia pra 1965. Nah, dalam hal ini kita akan merasakannya bukan melalui ceramah panjang, akan tetapi melalui seni peran. Oleh karena itu, untuk menggali lebih jauh, kita akan memasuki peristiwa tersebut dengan orang-orang yang telah bersedia di sini. Bisa kita lihat, mereka semua sudah standby dan sudah siap untuk memerankan bagaimana rasanya menjadi orang Indonesia pra 1965 sebelum terjadinya peristiwa G30 SPKI. Dan dalam hal ini, orang-orang tersebut pasti memiliki semangat. Karena pada di tahun tersebut, kita baru saja merdeka. Tapi kita juga merasakan ketegangan politik yang terus terasa setiap hari. Oleh karena itu mungkin akan saya sapa terlebih dahulu. Halo rekan-rekan aktor semuanya. Halo? Oke. Mohon maaf semuanya. Ternyata mereka semua sudah
ada di dalam peran mereka sehingga tidak dapat diganggu-gugat. Oleh karena itu, saya akan memperkenalkannya. Di pojok sana, seorang bapak yang sedang merokok, dia adalah Toda, yang nanti akan berperan sebagai seorang buruh pelabuhan yang merupakan anggota SOBSI. Dan di warung sana, ada seorang ibu bernama Ibu Anitra yang nanti akan berperan sebagai penjaga warung dan juga adalah masyarakat biasa. Dan lihat, lelaki tampan di tengah sana, dia sedang berpikir tentang Indonesia di masa depan akan menjadi seperti apa. Ia merupakan seorang mahasiswa bernama Irgi yang nanti akan berperan sebagai anggota aktif CGMI atau Sentral Gerakan Mahasiswa Indonesia. Dan satu lagi adalah Agnes. Dia akan berperan sebagai seorang anak tentara yang bangga kepada ayahnya karena menjadi pahlawan revolusi. Oleh karena itu, tanpa berpikir panjang lagi, kita akan saksikan bagaimana lakon ini tersaji. Oleh karena itu, selamat menyaksikan. Sekarang ini harga-harga barang pokok semua naik. Gula naik, minyak naik, beras juga naik. Seminggu lalu saya beli beras masih dapat 100 rupiah. Sekarang sudah 120. Hidup raya makin sakit, makin tercekik. Kalau begini terus, saya juga rugi. Ini heran, sangat mengherankan. Padahal di pelabuhan saya melihat kapal-kapal itu sudah berdatangan. Tapi sangat aneh, kenapa harga barang-barang pokok masih saja tetap mahal. Beritanya juga, pemerintah katanya ingin menyiapkan land reform agar masyarakat dapat punya tanah. Tapi entah kapan. Ya, berita burungnya juga dikatakan upah buruh akan dinaikkan. Tapi itu juga entah kapan. Ya, pemerintah kita memang perlu banyak waktu untuk berbenah. Karena kita sudah sangat lama dijajah. Nah, ini dia. Bung Karno baru berpidato semalam. Kita harus berdiri tegak melawan Malaysia, melawan imperialisme. Land reform itu pasti berjalan. Asal kita berani melawan tuan tanah dan kaum nekolim. Cut. Aduh, ini gimana sih aktingnya? Malu sama ibu-ibu, bapak-bapak yang dari Magetan ini. Ayo malu ini dari Pandeglang, dari mana-mana, aktingnya dong, ayo aktingnya. Jadi kalian bisa rasakan bagaimana tahun 1964 di situ ada semangat tapi juga muncul ketegangan. Di naskah ini kalian kalau lihat itu ada muncul konflik dan ketegangan ya. Jadi coba dirasakan kembali, oke? Semua paham? Oke, supaya nggak tegang bisa mungkin kita tarik nafas ya. Oke, yuk. 3, 2, tarik. Oke, buang. Oke, tarik. Buang, tarik, tahan, buang. Oke, relax. Kita mulai lagi dari awal, Bu Anitra. 3, 2, 1, action! Sekarang ini harga-harga barang semua naik. Beras naik, minyak naik, gula naik, semua naik. Rakyat makin susah. Seminggu lalu saya beli beras sekarung masih dapat 100 rupiah. Sekarang sudah 120. Kalau begini terus saya akan rugi. Ini heran dan sangat-sangat mengherankan. Padahal di pelabuhan saya melihat banyak kapal-kapal sudah berdatangan. Tapi anehnya barang-barang pokok masih saja tetap mahal. Katanya juga pemerintah
sedang menyiapkan land reform. Tapi itu entah kapan. Ya, upah buruh juga akan dinaikkan. Tapi itu juga Upah-upah, tidak tahu kapan. rakyat susah. Ya, pemerintah kita memang perlu banyak waktu untuk berbenah. Karena kita sudah lama sekali dijajah. Nah, itu dia. Bung Karno baru berpidato semalam. Kita harus berdiri tegak melawan Malaysia, melawan imperialisme. Land reform itu pasti berjalan asal kita berani melawan tuan tanah dan kaum nekolim. Hei Bung mahasiswa, jangan kau salahkan tuan tanah. Tentara juga memiliki peran penting untuk menjaga negara ini. Kalau semua rakyat diajak demo, siapa yang akan menjaga negara ini? Kami para buruh hanya ingin hidup layak. Kalau upah kami hanya segini-segini saja, nanti anak saya mau makan apa? Kalau tentara-tentara itu benar-benar membela rakyat, mestinya mereka juga membela para buruh, bukan hanya orang kaya saja. Oke, acting kalian sudah bagus, tapi tolong itu ya bagus. Inisiatifnya oke. Nah, actingnya sudah bagus. Oke. Acting kalian ini sudah bagus ya. Oke, ya terima kasih ya. Oke, tapi cukup ya, cukup. Oke, acting kalian sudah bagus. Terasa di sini ada konflik dan ada ketegangan. Tapi sayangnya di sini itu ada elemen yaitu musik, ya, musik yang kurang mendukung. Jadi Nigel sama Ubay coba tolong kasih aktif. Coba, ya. Aduh, terlalu horor mas, jangan mas. Terlalu horor mas. Nanti ada Susana mas, udah ganti. Coba, yang lain. Terlalu drama Cina ini mas, jangan mas. Coba ganti yang lain, aktif lagi coba. Nah, ini dia. Saya melihat 1964 dalam musik ini. Pakai ini ya, Oke, teman-teman, rekan-rekan aktor. Jadi ketika mendengar musik tadi, Mas Toda, perhatikan. Jadi ketika Agnes dialog, Mas Toda itu rasakan musik tadi, dan melangkah sambil dihisap rokoknya. Ketika sudah keluar, hajarlah dialog itu, oke? Ya, oke. Kalau begitu sudah paham ya semua? Kita mulai lagi dari dialog Agnes ya. 3, 2, 1, action! Hei Bung mahasiswa, jangan kau salahkan tuan tanah. Tentara juga memiliki peran penting untuk menjaga negara ini. Kalau semua rakyat diajak demo, siapa yang akan menjaga negara ini? Jaga mulut Anda ya Pak. Jangan seakan-akan tentara adalah musuh rakyat. Ayah saya sudah berkorban melawan pemberontakan di Jawa Barat. Kalau tidak ada tentara, negara ini sudah pecah. Sudah, jangan ribut. Musik matikan. Kamu ini sudah dengar keributan, kamu pasang musik lagi. Bikin kepala pusing. Dengar baik-baik ya. Saya ini pedagang kecil. Yang saya tahu, rakyat tidak akan kenyang dengan pidato. Ketika rakyat tetap sengsara. Tapi Bu, justru itu kita harus bersatu. Bung Karno pernah mengatakan revolusi belum selesai. Kalau kita takut pada tentara, takut kepada orang kaya, kita sebagai rakyat kecil, kapan bisa berdiri dengan tegak? Kalau semua orang ikut organisasi macam kalian, siapa yang akan menjaga bangsa ini? Jangan-jangan kalian semua yang akan membuat kacau. Apanya yang kacau? Yang membuat kacau adalah ketidakadilan. Para petani belum merdeka, para buruh ditindas. Kalau ingin benar-benar membela bangsa ini, mestinya jangan hanya untuk segelintir orang. Ingat ya Pak, negara ini ada karena darah
Cukup. Mau sampai kapan kalian berdebat? Ha? Mau sampai kapan kalian berdebat? Tidak ada artinya berdebat. Rakyat sudah muak dengan segala pertengkaran. Mungkin kita semua benar dengan caranya masing-masing. Tapi apakah kita masih bisa bicara sebagai sesama orang Indonesia? Udahlah, entah bisa bicara atau tidak. Freeze. Baik, rekan-rekan. Kita akan berhenti adegan ini sampai di sini. Mungkin sebagian dari rekan-rekan yang telah menyaksikan memiliki kebingungan apa yang sebenarnya mereka perebutkan dan apa yang sebenarnya mereka harapkan. Tentu itu tidak apa-apa jika rekan-rekan merasa bingung. Karena dengan adegan yang sangat singkat ini, tentu tidak akan mengcover bagaimana konteks Indonesia saat itu atau zaman tertentu. Oleh karena itu, rekan-rekan, saya mengundang rekan-rekan semua, ibu-ibu atau bapak-bapak atau barangkali Gen Z seperti saya, untuk menambahkan konteks, barangkali ingin bercerita, menyampaikan rasa dan juga menyampaikan referensi bacaan sehingga menebalkan konteks di sini. Oleh karena itu, adakah ibu bapak, sebentar. Oke, cut guys, cut. Oke, terima kasih sudah menjadi aktor yang luar biasa. Kalian bisa kembali ke backstage. Oke, beri tepuk tangan yang meriah untuk mereka semua. Luar biasa. Oke, sekali lagi, saya ingin mengumumkan, adakah dari rekan-rekan yang ingin menyampaikan sesuatu untuk menebal? Oh, silakan Pak, apa yang mau Bapak sampaikan? Saya bingung, Mas. Hah? Saya bingung. Bingung? Tadi kan saya disuruh jadi MC tuh di Ya, awal. ya. Terus tadi saya disuruh mondar-mandir. Iya. Terus sekarang saya disuruh temenin Mas. Oh. Jadi sekarang saya akan menemani Mas untuk di acara teater forum ini. Berdiskusi di sini, Mas. Rekan saya? Rekan Anda? Rekan Jo? Rekan Lim. Wah, luar biasa Jo. Lim. Sehat, oke. Teman-teman, ini adalah rekan Jo dan saya Lim. Kita berdua akan memandu teater forum yang berlangsung. Oleh karena itu, rekan Jo, apa impresi rekan Jo ketika melihat tadi di samping? Apa yang terjadi di panggung itu? Apakah konteksnya cukup? Belum. Tapi saya betul-betul melihat tahun 64 di sana. Oh, oke. Yang menarik nih, rekan Lim. Tadi banyak sekali yang berbicara tentang land reform. Ya, land tentang reform. Tanah. Tanah. Terus tadi juga di radio tentang tadi perang antara Blok Barat dan Blok Timur. Oke. Terus Iya. banyak hal yang banyak pertanyaan di kepala saya sekarang. Kayaknya saya butuh jawabannya. Oke. Berarti ini ya, apa yang terjadi itu adalah konflik lokal atau desa ya? Konflik lokal atau desa? Yang kemudian merebak ke konflik nasional gitu. Konflik nasional. Nah, kalau begitu kira-kira siapa yang cocok untuk menjawab pertanyaan dari Bung Jo tadi? Konflik desa. Sepertinya saya tahu orang yang cocok. Siapa Bung Jo? Mungkin bisa disebarkan juga kepada diinformasikan? Saya lihat dulu di sini. Di mana? Nah, ya. Saya tahu orangnya. Siapa? Sepertinya, kalau yang cocok untuk membahas tentang, tadi kan konflik desa, tentang lahan, agraria dan segala macam. Betul. Saya tahu orangnya. Siapa kira-kira? Orangnya itu... Siapa? Saya tahu pikiran Anda, pasti Bapak Satriono Utomo. Nah, itu dia rekan Lim. Iya kan? Betul. Kalau begitu kita persilakan saja mungkin ya kepada Bapak Satriono Utomo untuk diberikan mic dan kita bertanya. Betul. Ya, silakan kepada Bung Jo karena Anda memiliki pertanyaan. Silakan. Mohon izin, Bapak. Cek. Sudah bisa mic-nya? Sudah bisa, Bang Jo. Terima kasih. Jadi begini Bapak Satriono Utomo. Jadi kita punya pertanyaan nih antara, ini saya pribadi sih sebenarnya. Nanti mungkin bisa disambung. Bisa. Baik. Kalau menurut Pak Satriono Utomo nih, kira-kira bagaimana sih konflik tanah di desa yang mendorong terjadinya peristiwa 1965 gitu Pak? Dalam gambaran tadi sebetulnya desa dalam konteks kota ya, tapi memang yang kurang satu adalah keterlibatan dari salah satu tentara. Dalam sudut pandang tentara tadi sebetulnya yang membicarakan bukan tentang peran tentara menjaga sebagai keamanan, lebih juga tentaranya yang level serdadu bahkan juga mengalami kesulitan ekonomi sebagaimana juga yang kemudian diceritakan dalam konteks tahun 64.
kita ingat Ahmad Tohari dalam Ronggeng Dukuh Paruk yang kemudian difilmkan dalam judul film Sang Penari, cerita tentang Rasus itu juga seorang tentara juga juga tidak mendapatkan perekonomian yang layak. Juga memang nanti ada beberapa tentara yang memang support dalam tanda kutip bersimpati terhadap buruh, atau kalau di desa ada barisan tani, badan pemuda rakyatnya di masing-masing desa. Nah, dalam konteks konflik yang kemudian menuju tahun 65 itu memang di berbagai tempat itu sangat variatif. Di Jogja sendiri, di sekitar Jogja, di Kulon Progo itu justru bermula dari konflik atau sentimen lokal antar personal biasanya. Misalkan contoh tuan tanah yang kemudian merasa dikritik oleh beberapa barisan tani di setempat, itu karena memang punya dalam tanda kutip ya urusan personal yang nanti dalam kacamata media itu seolah-olah itu adalah urusan ideologi di beberapa tempat. Tapi memang kemudian konflik-konflik itu dalam tanda kutip konflik personal yang berujung kepada dalam tanda kutip ya kekerasan yang tidak ideologis itu terjadi. Nah, tapi yang ideologis tahun 64 memang ada program untuk mensukseskan undang-undang pokok agraria dengan land reformnya. Bahkan dulu di tahun 64 kalau nggak salah mungkin juga Bapak Ibu tahu ada yang namanya gerakan 1001 tanam. Jadi gerakan 1001 tanam di desa-desa bahkan sampai di kota seperti kota Jawa Tengah, Semarang, terus kemudian di Jakarta ada lahan pertanian ya. Itu gerakan 1001 tanam itu pernah diinisiasi oleh partai di bawah kepemimpinan Aidit itu sebagai bentuk dari ketahanan pangan, survival, karena perekonomian yang sulit dan segala macam. Ketua partai memerintahkan untuk menanam tanaman yang kemudian bisa dimakan langsung, seperti singkong, cabai dan segala macam, sampai akhirnya kemudian mereka banyak melakukan penggalian-penggalian. Tapi karena konflik yang diceritakan dalam teater tadi, ada beberapa pihak yang kemudian di luar dalam tanda kutip masyarakat kecil itu menganggap bahwa akan ada semacam gerakan politik untuk mengubur lawan-lawan politik. Padahal itu adalah gerakan 1001 tanam sebagai alat untuk survival. Itu yang kemudian tidak disadari oleh kita sampai hari ini. Terima kasih. Baik. Terima kasih kepada Bapak Satriono. Beri tepuk tangan kepada Bapak Satriono. Oke, ini kemudian memberikan gambaran sebenarnya Bung Jo ya. Betul, rekan. Bagaimana konflik di desa itu kemudian merebak juga menjadi konflik nasional. Konflik nasional. Karena muncul di mana-mana. Betul. Atas dasar perang ideologis dan juga tadi ada kesalahpahaman sebenarnya di situ ya. Nah, melihat ini menjadi konflik nasional, rekan Jo, saya juga menjadi penasaran sebenarnya. Ya. Karena di tahun tersebut itu, kalau kita lihat dari range waktu, ya, ada konflik global di mana di sana itu ada konflik antara blok timur dan blok barat. Blok timur dan blok barat. Perang dingin, Perang dingin. yang terjadi kan? Ya. Betul. Nah, kalau tadi konfliknya itu muncul dari hal kecil, dari konflik yang kecil, ya, kemudian merebak ke konflik nasional dalam tanda kutip peristiwa ini, ya, G30S. Lantas apakah kemudian konflik global ini berpengaruh juga terhadap konflik nasional yang kita alami pada saat itu? Iya, betul. Itu menjadi penasaran, rekan Jo sebenarnya. Betul, Bung Lim. Jadi kayaknya kita harus bertanya dan memperoleh jawaban yang pas untuk pertanyaan-pertanyaan yang tadi Bung Lim sampaikan. Tapi kira-kira siapa yang cocok? Yang saya rasa terpikir langsung di pikiran saya itu adalah Prof. Asfi Warman Adam sebenarnya. Tapi sayang sekali saya tidak bisa melihat Prof. Asfi Warman Adam di antara penonton tadi. Aduh. Barangkali ada rekan-rekan semua yang melihat Prof. Asfi? Karena saya tidak melihat di antara bangku penonton ini ada Prof. Asfi. Prof? Iya kan? Iya. Apa ada yang akan menggantikan Prof. Asfi di sini? Rekan-rekan? Oh, biasa ternyata ada Prof. Asfi Warman Adam. Beri tepuk tangan semuanya. Halo Prof, selamat pagi. Luar biasa Prof. Sehat Prof? Selamat pagi Prof. Mohon izin ya Prof ya. Mungkin ini Prof, saya perkenalkan diri, saya Lim dan ini rekan saya Jo. Kami tadi penasaran setelah tadi pemaparan dari Pak Satriono, kami penasaran tentang konflik global
Prof Asfi, di mana perang dingin itu apakah kemudian berpengaruh terhadap peristiwa yang terjadi di tahun 65 tersebut? Karena sering sekali di buku sejarah atau yang barangkali Gen Z seperti kita selalu dapat info dari bacaan itu, entah ini kredibel atau tidak, ada pihak asing seperti itu, Prof. Bagaimana kira-kira, Prof? Silakan, Prof. Iya benar. Jadi perang dingin itu mempunyai dampak terhadap Indonesia. Kita tahu bahwa ada blok barat yang dipimpin oleh Amerika. Dan blok timur yang dipimpin oleh Uni Soviet. Namun menjelang tahun 65 ada pergeseran politik itu bahwa Uni Soviet yang tahun 62 itu membantu Indonesia misalnya dalam pembangunan stadion Senayan dan kemudian juga menyediakan persenjataan untuk Indonesia dalam rangka merebut Irian Barat. Kemudian Uni Soviet agak renggang hubungannya karena perbedaan pendapat mengenai konfrontasi dengan Malaysia. Konfrontasi dengan Malaysia itu kita tidak setuju pembentukan negara Malaysia yang di belakangnya itu ada Inggris gitu. Sedangkan Uni Soviet itu tidak terlampau bersemangat untuk kita melakukan konflik dengan Uni Soviet pada saat itu. Nah, di sisi yang lain Amerika itu sangat berkepentingan karena Amerika itu sedang menghadapi perang di Vietnam. Amerika itu membantu Vietnam Utara dan Amerika itu membantu Vietnam Selatan, sedangkan di utaranya itu ada Vietnam Utara yang berperang. Nah, Amerika sangat khawatir kalau Indonesia itu jatuh ke tangan komunis, maka secara teori domino Indonesia akan jatuh, kemudian Malaysia dan seterusnya, sehingga mereka justru akan dikepung dari utara, dari Vietnam Utara dengan Vietnam Selatan, mereka sendiri berada di Vietnam Selatan. Jadi itulah yang menyebabkan Amerika itu harus berjuang agar Indonesia itu tidak jatuh ke tangan komunis gitu. Jadi itulah sebabnya ketika terjadi gerakan 30 September itu Amerika itu yang langsung misalnya membantu pada hari-hari pertama setelah G30S itu membantu misalnya memberikan uang 50 juta rupiah itu untuk komite aksi pengganyangan Gestapo. Amerika juga yang menyediakan daftar nama pengurus Partai Komunisme Indonesia melalui Adam Malik dan seterusnya Adam Malik kemudian diserahkan ke Angkatan Darat. Jadi Amerika itu sangat berkepentingan dan dalam waktu kemudian kita tahu bahwa juga Amerika itu memberikan bantuan senjata untuk Indonesia gitu dalam rangka pemberantasan PKI sampai ke akar-akarnya itu. Jadi itu yang memperlihatkan bahwa Amerika itu berada atau sangat berperan di dalam peristiwa G30S itu. Tetapi bukan hanya Amerika, tapi ada juga pihak yang lain gitu karena kita berkonfrontasi dengan Malaysia. Malaysia yang dibantu oleh Inggris dan Inggris tentu juga berjuang agar Indonesia itu tidak jatuh ke tangan PKI dan lain-lain agar Malaysia itu tidak bisa diserang oleh Indonesia. Inggris itu juga membuat sistem intelijen itu yang berpusat di Singapura. Jadi mereka melakukan berbagai kampanye, berbagai gerakan itu dengan berpusat di Singapura. Jadi Amerika Serikat dan Inggris itu jelas terlibat di dalam upaya penghancuran PKI setelah gerakan 30 September tahun 65. Baik, artinya berarti konflik global itu sangat berpengaruh besar ya Pak terhadap apa yang terjadi di tahun 65 itu Pak ya? Iya jelas gitu. Jadi dari konstelasi perang dingin ini kita melihat skenario yang kalau kita baca di salah satu arsip intelijen Amerika itu ada skenario yang mereka buat mengenai Indonesia ketika
menjelang tahun 65 itu kekuasaan itu terpusat kepada 3 aktor atau 3 kelompok. Yang pertama Presiden Soekarno, yang kedua Angkatan Darat yang semakin lama semakin kuat kekuasaannya setelah berhasil menumpas pemberontakan PRRI Permesta. Dan di sisi yang lain PKI juga setelah menjadi pemenang keempat di dalam pemilu tahun 55 dan kemudian dalam pemilu susulan sesudah itu juga lebih mendapat suara yang lebih tinggi lagi, maka itulah yang menyebabkan kekuasaan itu terpusat kepada 3 kelompok tadi atau 3 aktor tadi, Bung Karno, Angkatan Darat dan PKI. Amerika berpendapat atau berpandangan kalau tentara itu melakukan kudeta pada saat itu atau melakukan pemberontakan atau mengambil alih kekuasaan dari tangan Bung Karno, mereka pasti akan ditolak oleh rakyat. Wibawa Bung Karno pada masa itu masih sangat besar gitu. Nah, sebaliknya kalau PKI yang disuruh berontak, mereka kan tidak punya senjata. Jadi apa skenario yang terbaik yang dilakukan oleh Amerika itu adalah membuat sedemikian rupa sehingga ada unsur di dalam PKI yang melakukan provokasi, dan itu yang menjadi gerakan 30 September yang kemudian itu ditumpas atau dijadikan oleh alasan oleh Angkatan Darat itu untuk menumpas PKI sampai ke akar-akarnya. Dan itu sekaligus juga melemahkan kekuasaan Bung Karno dan secara bertahap kekuasaan itu bisa diraih atau bisa diperoleh gitu. Jadi dari skenario ini nampaknya skenario itu yang berjalan pada tahun 65 gitu. Baik, terima kasih kepada Prof. Asfi. Beri tepuk tangan sebelumnya rekan-rekan. Baik, rekan Jo, mohon izin Prof. Asfi. Jadi ternyata memang ada semacam skenario, rekan Jo, yang pada saat itu dibentuk oleh Amerika. Sehingga terjadilah peristiwa itu. Betul. Dan sebenarnya yang menjadi penasaran juga salah satu hal lagi adalah ketika melihat ada tadi global, ini terlintas sebenarnya agak-agak nyeleneh juga sebenarnya. Betul. Karena pada saat itu kalau tidak salah jika saya baca itu lagu The Beatles. Lagu The Beatles. Tahu kan The Beatles itu The Beatles. dilarang di Indonesia. Pernah Ya kan? dengar Karena juga ceritanya. karena tadi ketika berbicara asing selalu bilang kita harus mencintai produk lokal intinya gitu. Dan selalu ada lagu asing gitu kan. Nah, ini lagu ini berkenaan dengan kebudayaan tentunya ya. Betul. Dan di ranah kebudayaan ini, seperti yang kita tahu juga ya Prof ya, ada saat itu ada organisasi besar yaitu Lekra dan Manekebu, yang kemudian secara ideologis mereka kalau melihat dari sejarah sastra Indonesia itu saling berbeda lah, berseberangan soal pendapat itu. Nah, apakah kemudian konflik kebudayaan itu juga berpengaruh nggak sih terhadap peristiwa ini? Di 65. Bagaimana kira-kira menurut rekan Jo? Nah, mungkin itu juga ada suatu hal yang mungkin bisa dijawab oleh seorang yang sudah hadir di sini, Oh iya? rekan. Ya, jadi di sini juga sudah ada Bapak Bambang Harimurti Oke. sebagai aktivis dan jurnalis yang lama berkecimpung dalam isu kebebasan informasi, etika, dan pers. Yang barangkali bisa menjawab pertanyaan Baik. yang tadi dipertanyakan oleh Bung Lim Baik, tadi. luar biasa. Kalau begitu rekan-rekan kita sambut Bapak Bambang Harimurti. Silakan Pak. Baik. Apa kabar Pak? Baik, terima kasih. Iya, selamat siang. Baik, Coba. Pak Bambang Harimurti, tadi saya memiliki pertanyaan soal organisasi kebudayaan lah di Indonesia pada saat itu ada Lekra dan Manikebu yang besar. Nah kemudian apakah berseberangannya ideologis mereka kemudian mempengaruhi peristiwa G30S di tahun 1965 itu Pak? Bagaimana kira-kira Pak? Kalau menurut saya tidak ya, karena perdebatan mereka tuh sebetulnya lebih perdebatan elit. Bahkan saya bisa bilang kadang-kadang tokoh-tokoh kelompok ini suka berakhir pekan berdebat di tempat villa mertua saya di Tugu Selatan. Ya, mereka berdebat keras, tapi begitu berakhir ya mereka pergi minum teh bareng-bareng. Gitu. Nah, jadi kalau di level elitnya perdebatan itu ya perdebatan elit biasa lah. Tetapi ketika itu sudah masuk ke bawah, nah mulailah terjadi
percikan-percikan bahkan sampai pada pembakaran buku dan sebagainya gitu ya. Jadi ini memang bagian dari, karena elit kita mungkin sejarawan kita juga tahu pada saat itu kecil sekali. Jadi di zaman Belanda tuh orang yang lulus sekolah sampai universitas itu nggak sampai 1% barangkali ya. Ya Pak ya begitu. Nah, jadi budaya debat itu tentu punya gradasi yang berbeda di kalangan elit dan di massa. Baik, nah tadi juga menjadi menarik Pak terkait pembakaran buku sebenarnya. Berarti memang pembakaran buku itu dalam konteks itu juga tidak memprovokasi apa yang terjadi di peristiwa itu ya? Tidak dipropagandakan lah istilahnya, begitu. Bagaimana Pak? Iya sebetulnya begini, kita harus mengingatkan era saat itu kan menyebarluaskan informasi itu tidak seperti sekarang ya. Dalam 1 detik sampai kemana-mana. Sehingga memang propagasi dari informasi itu lebih dari mulut ke mulut. Dan seringkali sampai ke mulut berapa tentu sudah terjadi dramatisasi dan sebagainya begitu. Sehingga betul itu bagian dari sejarah. Saya kira Pak Asfi juga bisa membenarkan ini. Misalnya saya bilang seorang Pramoedya Anantatur ya, seorang yang saya sudah membaca bukunya saat saya masih berusia 9 tahun. Kalau kita baca buku-bukunya, cerita dari Blora, keluarga gerilya, bahkan di situ Pak Pram itu anti komunis. Karena cerita dari Blora itu cerita tentang pemberontakan kekejaman di era Musso, Madiun. Tetapi kemudian dia join Lekra dan ketika dia menulis buku semacam, saya lupa judulnya tapi korupsi di ujung Banten atau apa. Memang kita kelihatan itu bukunya bukan karya Pramoedya yang biasa saya kenal tapi bagian dari propaganda Lekra. Dan kalau kita ketahui kan pertentangan di tingkat elit Manikebu sama Lekra itu adalah karena Lekra itu menganggap seni itu harus menjadi alat politik lah. Sedangkan Manikebu itu ya seni itu seni untuk seni gitu ya. Sampai sekarang pun aliran itu ada dan tidak harus berarti yang satu komunis yang satu kapitalis gitu enggak. Di semua lininya ada, di kalangan seniman kan lebih beragam gitu. Dan menurut saya pada saat itu saya masih berusia 9 tahun 65. Memang kalau mendengarkan rumor-rumor itu mengerikan ya, Pak Afi juga mungkin dengar, apalagi ketika ada rumor Ibu Pertiwi sudah hamil tua ya. Itu saya ingat betul gitu. Dan pada saat itu ketakutan kita juga nggak jelas siapa lawan siapa kawan gitu. Jadi semua ketakutan itu di-create oleh rumor-rumor gitu. Ya, yang kalau zaman sekarang mungkin bisa dijelaskan cepat dengan medsos gitu ya. Zaman dulu nggak bisa gitu loh. Ya kadang-kadang dengerin radio juga, kalau kita dengerin radio barat bisa dituduh kontra revolusioner ya kan. Kalau dengerin radio Rusia kurang percaya. Nah ini susah juga gitu. Berarti kalau seperti itu kurang lebih dengan adanya konflik antara Lekra dan Manikebu itu berarti tidak secara langsung mempengaruhi adanya peristiwa G30 SPKI berarti Pak? Kalau menurut saya tidak. Kalau saya minta Pak Afi juga koreksi ya. Kalau menurut saya bahwa mereka pada saat itu yang membuat suasana sangat genting adalah ada kepercayaan melalui rumor juga bahwa Bung Karno itu sakit berat dan akan umurnya tidak panjang lagi. Lalu sampai didatangkan dokter dari Beijing ya. Dan tapi kemudian tergantung kubu yang mana. Di rumor yang satu bilang dokter Beijing ini justru akan membunuh Bung Karno, itu tentu dari kanan ya. Nah, dari kiri sebaliknya ya, ada tuduhan. Dan ketika itu yang sangat bertentangan tentu adalah Partai Komunis sebagai partai komunis nomor 3 di dunia. Dan tentara pun sebagian tentara, terutama elit yang mendapat kesempatan latihan di Amerika. Nah Pak Sidarto ini termasuk yang mendapat kesempatan latihan di Amerika. Makanya ketika Pak Harto ambil power, ajudan Bung Karno diganti dengan Pak Sidarto karena Pak Sidarto dianggap aman. Karena beliau itu, begitu ya Pak Sidarto ya,
beliau itu adalah didikan Amerika begitu. Walaupun tentu Pak Sidarto manusia kemudian melihat perlakuan yang tidak manusiawi terhadap seorang proklamator negara itu membuat beliau sangat marah dan sangat wajar gitu. Jadi kalau menurut saya ketegangan itu makin terasa dan rumor bergerak di mana-mana. Dan harus saya akui ya saudara-saudara yang saya yang dari Partai Komunis itu memang kader buat agitprop-nya itu kuat. Ya. Dan yang kita kehilangan betul dari tahun 65 adalah waktu itu menurut saya wanita-wanita Indonesia itu sudah sangat maju lah gitu ya. Tetapi kemudian sebagian dari mereka kan diasosiasikan ikut Gerwani atau gerakan situ. Sehingga setelah 65 tuh terjadi kehilangan di intelektual di karangan perempuan-perempuan intelek gitu ya. Baik, Pak. Ya. Bung Lim, ya. mungkin tadi kan kita pertanyaan kan berasal dari kita, mungkin Betul. kita sekarang serahkan ke beberapa audiens atau baik. pengunjung di sini Baik. untuk bertanya dan kira-kira mungkin ada beberapa hal yang perlu mereka nyatakan juga gitu. Oke, baik kalau begitu kira-kira waktunya berapa lama Bung Jo? Waktunya kita ada sisa kurang lebih 10 menit. 10 menit, baik. Iya. Baik, kalau begitu sebelumnya terima kasih kepada Pak Bambang. Sebelumnya dari rekan-rekan semua barangkali ada yang ingin bertanya, kemudian ada yang ingin menambahkan dan mempertebal barangkali konteks yang telah kita bicarakan di panggung ini. Barangkali yang ingin menyampaikan sesuatu bisa angkat tangannya. Baik, oke, silakan kepada kru beri nama dan jika pertanyaan ditujukan kepada siapa ya Pak, silakan. Terima kasih. Dites dulu, silakan kru. Ya, baik. Nama saya Muhammad Tempel Tarikan. Baik. Mantan wartawan, anggota SEGEMI. Saya ingin tanya kepada Bung Aspi. Baik. Saya sampai hari ini bingung tentang SAM, tentang Latif dan tentang Lurah Kebun Soekarto. Tolong itu aja dijelaskan. Terima kasih. Baik, silakan kepada Prof. Asfi. Silakan. Iya, tentang SAM Kamaruzaman gitu. Yang menjadi persoalan utama itu adalah bahwa peran SAM yang sangat utama, sangat sentral. Karena di dalam gerakan 30 September itu ada Biro Khusus PKI dan ada para perwira militer yang sudah dibina. Mereka itu yang melakukan gerakan. Dan yang menjadi persoalannya adalah yang menjadi penghubung di antara Biro Khusus ini dengan perwira itu adalah SAM Kamaruzaman. Nah, kita juga mendengar dari pandangan dari Jenderal Suparjo dan lain-lain gitu bahwa kalau dia Suparjo yang diminta untuk mengorganisir itu mungkin akan terjadi perlawanan dan semacamnya. Tetapi itu kan dikerjakan oleh SAM Kamaruzaman. Nah, pertanyaannya siapa SAM Kamaruzaman gitu? Nah, ada yang mengatakan bahwa SAM Kamaruzaman itu adalah agen ganda, bahwa dia adalah bekerja untuk PKI, tapi juga bekerja untuk Angkatan Darat. Dan ada lagi yang mengatakan bahwa adalah dia triple agent gitu. Jadi bukan hanya itu, tapi juga untuk Amerika. Gitu. Tapi persoalannya adalah kalau dia menjadi agen ganda atau agen yang untuk tiga golongan atau tiga kelompok itu, maka akan menjadi sulit untuk menjelaskan apa yang terjadi tahun 65 itu. Karena itu akan saling bertentangan. Saya berpendapat sama dengan John Rosa itu yang mengatakan bahwa SAM itu adalah orang kepercayaan dari DNID. Karena itu dia memegang peran sentral itu. Tetapi ternyata dia bukanlah orang yang ahli dalam strategi, ahli dalam memimpin satu gerakan. Itulah yang menyebabkan karena kalau tugasnya itu adalah menculik para jenderal itu untuk dihadapkan kepada Soekarno, di situ dengan tegas dikatakan harus diculik hidup-hidup gitu. Maka mungkin persoalannya akan lain gitu. Karena ternyata di dalam penculikan para jenderal itu ada beberapa orang yang sudah tewas.
dari rumahnya gitu. Jadi itu, nah pertanyaannya, apakah Sam sengaja untuk melakukan itu? Apakah Sam bekerja sama dengan Dul Arif atau yang lain-lain? Itu yang sampai sekarang itu masih perlu diperiksa lagi gitu. Jadi hubungan antara, saya juga misalnya tidak sependapat dengan apa namanya itu, ada TikTok atau yang mengatakan bahwa Sam itu sudah ketemu Soeharto pada malam atau tanggal 30 September itu. Karena sepengetahuan saya, Soeharto itu bertemu dengan Latif gitu. Tapi pertanyaannya, Latif itu memberitahukan apa saja kepada Soeharto, itu kan kita juga tidak jelas. Seberapa rinci apa yang disampaikan oleh Latif itu kepada Soeharto, itu yang tidak jelas. Tapi Soeharto jelas tahu akan ada gerakan, ada penculikan gitu. Jadi Soeharto lah yang paling siap di dalam menghadapi peristiwa gerakan 30 September itu. Sedangkan Sam itu, ya ini menurut saya adalah satu kecelakaan, apa ya, apakah bisa disebut satu kecelakaan sejarah? Justru karena Sam itu terjadi apa yang kita baca sekarang di dalam sejarah Indonesia. Kalau penculikan itu dilakukan dengan apa ya, perintah bahwa para jenderal itu harus diculik dalam keadaan hidup, mungkin apa namanya itu, sejarah itu akan ditulis oleh lain. Dan bahwa ini bukan dipersiapkan sebagai sebuah pemberontakan atau bahkan kudeta, itu terlihat dari, karena tidak ada kudeta di Asia ini yang tidak memakai handy talkie, tidak memakai apa namanya itu, panser atau tank wajah gitu. Ini memang hanya semata-mata untuk penculikan beberapa orang jenderal yang katanya mendahului apa namanya, apa isu di dalam Dewan Jenderal itu yang akan melakukan kudeta pada tanggal 5 Oktober tahun 65. Jadi ada tindakan pendahuluan yang dilakukan oleh Sam dan kawan-kawan itu. Tetapi karena dilakukan itu secara ceroboh, maka terjadilah korban beberapa orang jenderal yang menjadi pahlawan revolusi itu, yang menyebabkan kemudian juga terjadi rangkaian yang kita sudah tahu sendiri gitu. Begitu banyak korban yang terjadi sesudah itu. Jadi bagi saya sependapat tadi dengan apa yang disampaikan oleh John Rosa itu, bahwa Sam itu adalah tadi orang apa namanya, kepercayaan dari Aidit yang ternyata itu tidak mampu menjembatani atau menghubungkan tadi biro khusus dengan para perwira militer tadi. Lain halnya kalau yang memimpin itu misalnya Suparjo gitu, yang sudah militer yang sudah berpengalaman, maka mungkin akan ada perlawanan ataupun juga kudeta atau apapun namanya gerakan itu akan panjang, tapi bukan seperti yang kita lihat seperti dalam sejarah Indonesia. Baik. Saya boleh nggak interupsi sedikit ya? Baik, silakan. Bagi saya yang belasan tahun meriset dan menulis soal 65 ini, ada masih satu misteri yang mungkin Pak Aswi bisa bantu, yaitu soal Dul Latif. Dul Latif ini adalah komandan tim Pasopati yang bertugas menculik semua jenderal. Mengapa Dul Latif itu berani memerintahkan satuannya tangkap hidup atau mati? Padahal dia kan hanya seorang letnan satu ya. Padahal yang lain itu kalau kita lihat kan tidak ada itu perintah itu. Dan mengapa Dul Latif itu sampai sekarang tokoh misterius? Kita tidak tahu Dul Latif itu sampai sekarang ada di mana, karena dia hilang. Kalau yang lain, kalau kayak Syam kan dia diadili, dan di proses pengadilan itu kita bisa lihat masih videonya bagaimana dia seorang true believer, dia malah pidato kok di pengadilan itu, dia tidak takut mati. Tapi Dul Latif ini siapa? Dan ini yang menimbulkan persoalan, karena Dul Latif ini kan dari kesatuan yang dulu dianggap dekat dengan Ali Murtopo dan Pak Harto, itu yang menimbulkan banyak pertanyaan. Nah, mungkin Pak Aswi bisa menceritakan Dul Latif ini bagaimana? Iya betul, karena dia komandan Kopi yang sebetulnya ya bisa menentukan gitu di lapangan gitu tindakan apa yang ada yang mengatakan Dul Arif ini bawahannya dari Ali Murtopo dan lain-lain, tapi kan kita tidak tahu ya tadi bahwa dia juga
kita tidak tahu bagaimana akhir hidupnya, dia mati atau ditembak atau bagaimana, kan kita juga tidak tahu Dul Arif ini bagaimana prosesnya itu sampai terjadi gitu. Jadi informasi bahwa dia ketika melarikan diri ke Jawa Tengah, turun di Brebes, dijemput orangnya Ali Murtopo itu baru hearsay ya, belum fakta. Itu ya yang kita ya belum punya data yang lebih lengkap lagi mengenai itu. Tapi juga saya juga masih juga ingat ada satu hal lagi gitu, bahwa Pak Heru Atmojo, Pak Kolonel Heru Atmojo ini ketika dalam perjalanannya ke Jenewa itu pada masa awal reformasi itu sengaja menelpon seseorang di Swedia. Di Swedia itu ada eksil yang dulu itu di Cakrabirawa, tetapi bukan tentara, tapi administrasi yang katanya itu merekrut Untung dan lain-lain itu supaya masuk ke Cakrabirawa gitu. Nah, pertanyaannya siapa gitu? Karena beliau ini, eksil ini sudah meninggal di Swedia, dan di kalangan eksil di Swedia itu beliau itu misteri gitu. Beliau misterius. Ini kok orang dari bukan tentara, tapi ada dia dari Cakrabirawa yang menurut Pak Heru Atmojo ketika itu dialah yang merekrut ya seperti Untung dan lain-lain itu ke Cakrabirawa gitu. Nah, ini juga ada lagi misteri yang lain itu, apakah dia tokoh PKI atau lain-lain, itu juga tidak jelas. Tapi ada beberapa misteri yang lain gitu. Saya juga tidak sependapat kalau dikatakan itu bahwa masih ada pertemuan lagi antara ya tadi Soeharto dengan Untung dan dengan Suparjo gitu pada malam tanggal 30 September tahun 65 itu. Jadi bagi saya ya Soeharto ketemu dengan Latif itu sudah memperlihatkan bahwa dia tahu apa yang terjadi besok harinya. Saya ini konteksnya menurut saya penting ya. Saya rasa pada kondisi saat itu, kalau Latif lapor kepada Soeharto atau Ibrahim Haji atau KSI atau siapapun jangan itu, bahwa mereka mempunyai informasi akan ada coup oleh Dewan Jenderal, dan kalau itu terjadi agar minta dukungan, pasti semuanya akan mendukung kan upaya untuk mengamankan Dewan Jenderal itu. Ya kira-kira konteksnya begitu kan? Baik, mohon maaf Pak sebelumnya Pak Bambang dan Prof. Asfi, karena kebetulan waktu kita sudah habis mungkin. Jadi memang di sesi ini barangkali kita tidak bisa mengcover seluruh konteks yang akan kita bicarakan. Oleh karena itu kita pribadi Pak dari keluarga Pak Kel juga menyediakan tempat di luar untuk berdiskusi bebas. Agar apa yang kemudian menjadi pertanyaan di hari ini dan di ruangan ini bisa sama-sama kita jawab di luar gitu. Barangkali silakan rekan Jo. Begitu, seperti apa yang disampaikan oleh rekan Lim, walaupun sesi diskusi resmi ini akan segera berakhir, tapi percakapan kita tidak akan berhenti di ruangan ini. Prof, Pak, di luar, seperti yang sudah dijelaskan, panitia telah menyiapkan beberapa rangkaian acara lanjutan. Di luar nantinya akan ada diskusi buku, lalu juga akan ada beberapa konser pertunjukan musik, lalu juga ada beberapa pameran nasib mini, dan kita juga akan makan siang di luar nanti. Gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang masih ada di benak, di dalam pikiran, nanti kita bisa tanyakan di luar nanti dengan cair di luar nanti. Gitu. Oleh karena itu rekan-rekan semua, mari beri tepuk tangan yang meriah kepada narasumber kita, ketiga narasumber, Pak Satriono, Prof. Asfi, dan juga Pak Bambang Harimurti. Oleh karena itu Pak Prof. Asfi dan Pak Bambang disilakan untuk kembali ke tempatnya masing-masing. Oke, rekan-rekan, di sesi kali ini kami berdua harus undur diri, tapi juga akan kembali nanti di pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Atau di sesi kedua nanti. Di sesi kedua nanti. Tentang apa sesi kedua nanti? Mari saksikan saja nanti apa yang terjadi di sesi kedua, oke? Baik, kalau begitu saya Lim. Saya Jo. Kami berdua undur diri. Terima kasih.